Kejutan gempa bumi di latihan perdana timnas. Siap-siap jantungan, siap-siap merinding disko. Ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya Nusantara. Selamat datang di era baru sepak bola modern, di mana lambang Garuda di dada bukan lagi sekedar simbol, melainkan sebuah ancaman mematikan bagi sepak bola dunia. Hari ini, tanah air resmi bergetar hebat. Kabar mega bintang yang selama ini hanya menjadi rumor liar di media sosial, tiba-tiba menjelma menjadi kenyataan yang sangat nyata tepat di depan mata kita. Latihan perdana timnas Indonesia kali ini bukan cuma sekadar latihan biasa, kawan. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Sebuah latihan yang dipenuhi dengan kejutan super gila, aroma taktik kelas Eropa yang sangat pekat, dan kemunculan sosok monster lapangan hijau baru yang siap mencabik-cabik harga diri lawan-lawan kita di atas rumput hijau. Pertanyaannya, siapakah sosok misterius yang membuat jagat maya langsung meledak dalam hitungan detik? Mengapa latihan perdana ini disebut-sebut sebagai latihan paling mewah sepanjang sejarah sepak bola Asia Tenggara? Tetap pasang telinga kalian tajam-tajam, jangan berkedip sama sekali. Karena apa yang akan kita bedah satu persatu secara rinci di sini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding dan membuat para rival di luar sana langsung tersedak ludah mereka sendiri. Let's go! Sang otak taktik dunia, John Herdman. Mari kita bedah detail pertama secara mendalam. Lihatlah siapa yang berdiri di pinggir lapangan dengan tatapan mata sedingin es namun penuh dengan ambisi membara. Ya, dialah sang guru taktik berkelas internasional, Coach John Herdman. Perhatikan setiap detail pergerakannya di latihan perdana ini. John Herdman tidak sedang bermain-main. Di bawah asuhan dinginnya, atmosfer latihan timnas Indonesia benar-benar disulap menjadi seperti markas latihan klub-klub elit Liga Utama Inggris atau Serie A Italia. Tidak ada lagi gaya main lambat, tidak ada lagi operan-operan tidak jelas yang membuang peluang. Dalam sesi perdana ini, Herdman langsung menyuntikkan kurikulum sepak bola modern dengan intensitas super tinggi. Setiap pemain dipaksa berpikir cepat dalam waktu kurang dari 1 detik. Pressing ketat, transisi kilat dari bertahan ke menyerang yang begitu mematikan, serta skema bola mati yang sangat rahasia langsung dipraktekkan secara militeristik, namun tetap membuat para pemain menikmati setiap detiknya. Ini adalah persiapan paling matang, paling mengerikan, dan paling terstruktur yang pernah dilihat oleh pecinta sepak bola tanah air untuk menghadapi ajang bergengsi FIFA Matchday. Calon korban FIFA Matchday, Oman dan Mozambik. Masuk ke detail kedua yang tidak kalah seru. Siapa yang berani menantang keganasan skuad Garuda kali ini? Catat namanya baik-baik, Oman dan Mozambik. Dua negara yang selama ini jemawa dengan peringkat FIFA mereka. Dua negara yang mengira Indonesia masih bisa mereka dikte dengan mudah. Tapi maaf seribu maaf, kalian salah besar bos. Oman boleh saja merasa kuat di Asia Barat dan Mozambik boleh saja merasa tangguh dengan fisik ala Afrika mereka. Namun di hadapan skuad Garuda yang sekarang, mereka hanyalah kerikil kecil yang siap digilas tanpa ampun. Latihan perdana ini secara khusus dirancang oleh John Herdman untuk menguliti kelemahan dua negara tersebut. Taktik khusus untuk meredam kecepatan Mozambik dan strategi jenius untuk mengacak-ngacak pertahanan rapat Oman sudah matang 100%. Pertandingan ini bukan lagi sekadar mencari poin FIFA, tapi ini adalah panggung pembuktian bahwa timnas Indonesia sudah naik kelas dan siap membantai siapa saja yang berani menghalangi jalan kita menuju papan atas dunia. Bombastis, kejutan hadirnya pasca Struik. Dan inilah dia, puncak dari segala kejutan yang membuat jantung kita semua copot. Detail ketiga yang paling gila dan paling bombastis. Di tengah-tengah lapangan, di bawah terik matahari yang membakar, tampak sebuah sosok jangkung, kekar dengan atribut fisik yang sangat mengerikan. Benar, kalian tidak salah dengar dan mata kalian tidak sedang salah melihat. Pascal Struik resmi berada di sini. Pemain bertahan kelas kakap Eropa, monster lini belakang yang selama ini melanglang buana di kompetisi seketat Liga Inggris, sosok yang belum lama ini dikabarkan memiliki hasrat mendalam untuk membela tanah leluhurnya, kini sudah memakai jersey latihan dengan lambang Garuda di dadanya. Ini bukan lagi sekadar rumor murahan atau mimpi di siang bolong. Kehadiran Pascal Struik di latihan perdana ini benar-benar mengubah peta kekuatan sepak bola. Bayangkan, seorang pemain yang terbiasa berduel dengan striker-striker kelas dunia di Eropa, sekarang berdiri kokoh membentengi pertahanan Indonesia. Sentuhan bolanya yang sangat tenang, visinya yang luar biasa dalam membangun serangan dari bawah, serta ketegasannya dalam memotong bola, langsung membuat latihan perdana ini terasa seperti pertandingan final kompetisi Eropa. Musuh mana yang tidak gemetar melihat tembok sekokoh ini? Aura kebahagiaan skuad mewah,
Jai Itzes, dan Oleh Romenyi. Sekarang mari kita tengok bagaimana kondisi internal skuad mewah kita di detail keempat ini. Aura positif benar-benar memancar dan menular ke siapa saja yang melihatnya. Seluruh pemain tampak sangat happy, tersenyum lebar, namun tetap menyimpan fokus yang sangat mematikan. Lihatlah sang kapten karismatik kita, Bang Jai Itzes. Karisma sang kapten begitu menyengat lapangan. Dengan ban kapten yang tak kasat mata namun terasa wibawanya, Jai Itzes menyambut hangat kedatangan Pascal Struijk. Kombinasi dua menara kembar Eropa ini benar-benar membuat lini belakang Indonesia seperti benteng baja yang mustahil untuk ditembus oleh manusia biasa. Tidak ketinggalan, mesin gol baru kita yang haus akan darah gawang lawan juga sudah bergabung. Oleh tampak sangat bugar, pergerakannya sangat lincah dan senyumannya menunjukkan bahwa dia sudah tidak sabar untuk mencetak hat-trick di laga mendatang. Semua pemain top kita sudah berkumpul, menyatu dalam satu visi, satu misi, dan satu darah, membawa Indonesia terbang setinggi-tingginya. Skuad ini sudah lengkap, sudah matang, dan sudah sangat siap meledak. Nah, sekarang mari kita alihkan pandangan kita sebentar ke seberang lautan, ke negara tetangga kita yang super berisik itu. Ya, siapa lagi bukan Malaysia. Bagaimana kabar kalian di sana, ha? Melihat latihan perdana timnas Indonesia yang bertabur sintang Eropa ini, publik sepak bola Malaysia dikabarkan langsung meradang, kejang-kejang dan mengalami stres tingkat dewa. Mereka semakin gila karena iri dengki melihat kemewahan yang dimiliki oleh skuad Garuda. Dengerin ya para rival yang hobi nyinyir, di saat tim kalian masih sibuk berkutat dengan drama internal, masih sibuk naturalisasi pemain kelas Tarkam yang tidak jelas asal-usulnya, dan masih hobi pamer kemenangan lawan tim-tim lemah berperingkat ratusan, timnas Indonesia sudah terbang tinggi ke angkasa bersama para pemain kelas dunia. Kalian mau protes? Mau nangis di media sosial sampai air mata kalian habis? Silahkan. Mau menuduh kita ini itu? Terserah. Kenyataan pahitnya adalah level kita sudah berbeda jauh, bos. Jauh banget, bagai langit dan dasar sumur. Kalian itu cuma bisa menonton kehebatan kita sambil gigit jari di pojokan kamar dengan muka merah pada menahan malu. Dulu kalian boleh sombong, tapi sekarang jangankan menang melawan Indonesia, melihat daftar susunan pemain kita saja sudah pasti bikin lutut kalian gemetar dan auto mulas berjamaah. Jadi lebih baik kalian diam, duduk yang manis, tonton cara bermain bola yang benar dari anak asuh John Herdman, dan bersiaplah untuk selamanya berada di bawah bayang-bayang kebesaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Garuda sudah terbang tinggi, dan kalian para tetangga berisik tetaplah merangkak di lumpur kehinaan. Tulis dukungan kalian di kolom komentar untuk timnas Indonesia. Salam timnas dunia, bersiaplah untuk pesta gol. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Heboh, Tristan Guyer tiba-tiba muncul di Bali. Sinyal gabung timnas Indonesia? Diam-diam ke Indonesia. Bek Ajax Tristan Guyer terlihat di Bali. Garuda siap dapat amunisi baru. Netizen geger. Pemain diaspora Tristan Guyer kepergok di Bali. Pertanda dipanggil timnas? Misteri Bali. Tristan Guyer muncul di Indonesia saat John Herdman cari pemain baru. Garuda dapat bek Eropa. Tristan Guyer terlihat di Bali. Rumor timnas Indonesia memanas. Bayangkan, seorang pemain muda didikan Akademi Ajax Amsterdam, bek serbabisa yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, tiba-tiba terlihat berada di Bali. Dan bukan cuma itu, nama pemain ini selama berbulan-bulan terus dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia. Apakah ini hanya liburan biasa? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan diam-diam? Ketika publik Indonesia sedang menunggu kejutan baru untuk skuad Garuda, satu unggahan media sosial justru membuat netizen langsung geger. Nama itu adalah Tristan Guyer. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali mendadak panas. Di tengah persiapan menuju FIFA Matchday Juni 2026, publik Garuda tiba-tiba dibuat heboh oleh kemunculan satu nama yang sudah lama dirumorkan dekat dengan timnas Indonesia. Nama itu adalah Tristan Guyer.
bek muda yang berstatus milik Ajax Amsterdam dan menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle, itu mendadak menjadi pembicaraan hangat setelah terlihat berada di Bali. Kabar tersebut ramai setelah unggahan Instagram pribadinya memperlihatkan dirinya menikmati suasana di pantai Melasti, Bali, bahkan tampak berinteraksi dengan warga lokal. Tidak butuh waktu lama, media sosial langsung bergerak liar. Komentar bermunculan, spekulasi mulai bermekaran, dan satu pertanyaan besar langsung memenuhi jagat sepak bola Indonesia. Apakah ini sinyal menuju timnas Indonesia? Tentu saja, sampai hari ini belum ada konfirmasi resmi apapun, belum ada pengumuman dari federasi, belum ada pernyataan terbuka dari sang pemain, dan belum diketahui apakah kehadiran Tristan di Bali berkaitan dengan urusan sepak bola atau murni liburan pribadi. Namun rumor itu terus berkembang, karena namanya memang sudah cukup lama dikaitkan dengan skuad Garuda. Lalu siapa sebenarnya Tristan Guyer? Bagi sebagian fans sepak bola Eropa, nama ini mungkin sudah cukup familiar. Ia merupakan pemain bertahan muda asal Belanda yang berkembang di sistem akademi Ajax, salah satu akademi sepak bola paling terkenal di dunia. Dalam karirnya, ia dikenal fleksibel karena bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, hingga gelandang bertahan. Profil permainannya membuat banyak pengamat melihatnya sebagai tipe pemain modern, tenang, disiplin, dan punya kemampuan membaca permainan. Yang membuat publik Indonesia semakin penasaran adalah rumor soal garis keturunannya. Tristan disebut memiliki darah Indonesia dari jalur keluarga ibunya dengan akar keturunan Maluku. Rumor inilah yang membuat namanya beberapa kali muncul dalam pembicaraan mengenai potensi pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Namun demikian, status dan proses apapun terkait kemungkinan memperkuat Indonesia belum pernah diumumkan secara resmi. Dan disinilah cerita mulai terasa menarik. Karena saat rumor itu beredar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memang sedang disebut mencari tambahan kualitas untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda. Indonesia sedang membangun tim dengan standar yang lebih tinggi. Kompetisi makin keras, tekanan makin besar, dan kebutuhan pemain yang bisa bermain di banyak posisi menjadi sangat penting. Bayangkan jika Indonesia memiliki bek kanan yang juga bisa bermain sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Fleksibilitas seperti ini sering menjadi senjata penting dalam turnamen besar. Tidak heran jika nama Tristan langsung memancing antusiasme, apalagi ia bermain di level kompetitif Eropa. Menurut berbagai laporan profil pemain, Tristan menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle sejak 2024 dan dikenal bermain di level tertinggi sepak bola Belanda. Masa peminjamannya dilaporkan berjalan hingga akhir Juni 2026. Lalu muncul pertanyaan lain, kenapa Bali? Kenapa sekarang? Apakah hanya kebetulan? Atau memang ada alasan tertentu? Sebagian netizen langsung menghubungkan momen liburan ini dengan agenda timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday. Sebagian lain memilih lebih tenang, karena faktanya Bali memang menjadi destinasi liburan favorit banyak pesepak bola Eropa. Pemandangan indah, pantai eksotis, suasana santai. Tidak sedikit atlet internasional yang memilih Indonesia untuk beristirahat setelah musim panjang. Jadi wajar kalau ada yang menilai, mungkin ini benar-benar hanya liburan biasa. Tapi di dunia sepak bola Indonesia, hal seperti ini hampir mustahil tidak memicu spekulasi. Karena publik sudah terlalu sering melihat cerita pemain diaspora dimulai dari rumor kecil, lalu berubah menjadi kenyataan besar. Satu foto, satu unggahan, satu kunjungan ke Indonesia, dan tiba-tiba beberapa bulan kemudian, nama pemain itu memakai jersey Garuda. Karena itulah, kehadiran Tristan di Bali langsung menjadi bahan diskusi panas. Banyak fans mulai membayangkan skenario ideal. Bagaimana kalau dia benar-benar bergabung? Bagaimana jika ia menjadi solusi di lini belakang? Bagaimana jika kehadirannya membuat pertahanan Indonesia semakin solid menghadapi lawan kuat Asia? Namun lagi-lagi, semua ini masih sebatas spekulasi. Belum ada bukti konkret, belum ada pengumuman resmi, dan publik perlu menunggu perkembangan berikutnya. Yang jelas, tim nasional Indonesia memang sedang memasuki periode penting. Dalam waktu dekat, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi 2 laga FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik di Jakarta. Laga-laga ini dipandang penting untuk mengukur kekuatan tim, sekaligus membangun chemistry pemain menuju agenda besar berikutnya. Dan seperti biasa, setiap rumor pemain diaspora akan selalu menarik perhatian besar. Karena sepak bola Indonesia kini sedang berada di titik penuh harapan.
Publik ingin tim yang lebih kuat, lebih kompetitif, lebih siap melawan raksasa Asia. Maka satu nama seperti Tristan Guyer langsung terasa seperti teka-teki besar yang memancing rasa penasaran. Apakah ini awal cerita baru? Atau cuma liburan singkat di Bali tanpa kaitan apapun dengan timnas? Waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal sudah pasti, kehadiran Tristan Guyer di Bali berhasil membuat jagat sepak bola Indonesia kembali panas. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau benar Tristan Guyer punya kemungkinan memperkuat timnas Indonesia, apakah menurut kalian dia layak dipanggil dan bisa menambah kekuatan Garuda? Atau kalian merasa Indonesia masih punya opsi pemain lain yang lebih cocok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kabar panas seputar timnas Indonesia, rumor pemain diaspora, dan update sepak bola dunia.